Tabel yang pertama adalah tabel biasa. Tabel ini digunakan untuk menginformasikan suatu penyajian data dalam bentuk angka dan dalam kategori tertentu. Terus, apa aja sih bagian dari tabel itu? Jadi, di dalam tabel ini berisi pertama, kepala tabel yang di dalamnya ada nomor tabel dan judul tabel. Yang kedua, ada layar tabel yang berisi keterangan singkat. Yang ketiga, ada badan tabel yang memuat data. Dan yang keempat, ada kaki tabel yang berisi keterangan tabel. Yang kedua, ada tabel kontingensi, yaitu tabel yang menunjukkan atau memuat data yang sesuai dengan rinciannya. Tabel distribusi frekuensi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi biasa yang meliputi numerik dan kategori. Yang kedua ada tabel distribusi frekuensi relatif. Dan yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi kumulatif yang meliputi tabel distribusi kurang dari dan tabel distribusi lebih dari. Tabel distribusi frekuensi relatif merupakan distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak. Akan tetapi, setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka yang persentase atau angka relatif. Terus, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Itu apa sih? Tabel distribusi frekuensi kumulatif ialah distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif yang dibagi menjadi 2, yaitu distribusi kumulatif kurang dari yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval. Sedangkan distribusi kumulatif lebih dari memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari batas kelas suatu interval. Diagram garis adalah diagram data yang berupa garis. Diagram ini diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Pada sumbu X diisi dengan bilangan yang sifatnya tetap, seperti tahun dan sebagainya. Sedangkan pada sumbu Y ditempatkan bilangan yang sifatnya berubah-ubah, seperti harga, biaya, dan lain-lain. Diagram lingkaran merupakan diagram data yang berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring. Diagram lingkaran ini digunakan untuk menyajikan suatu data yang berbentuk kategori dan dinyatakan dalam persentase. Diagram batang itu berbentuk persegi panjang. Jadi, setiap batang yang disusun tidak menempel. Diagram ini digunakan untuk menyajikan suatu data yang bersifat kategori. Diagram pencar atau titik digunakan untuk menyajikan
mewajibkan data yang terdiri dari dua variabel dalam menentukan karakteristik mutu serta untuk memastikan sebab akibat. Diagram batang daun untuk menyajikan data dalam bentuk tunggal serta untuk melihat pemusatan dan penyebaran data. Tabel distribusi frekuensi adalah susunan data menurut interval atau kategori tertentu dalam sebuah daftar. Bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi ada kelas, batas kelas yang meliputi batas kelas atas dan batas kelas bawah, tepi kelas yang meliputi tepi kelas atas dan tepi kelas bawah, titik tengah, interval, panjang interval, dan frekuensi. Untuk mencari tepi bawah kelas, rumusnya batas kelas bawah dikurangi 0,5. Untuk mencari tepi atas kelas, rumusnya batas atas kelas ditambah 0,5. Untuk mencari titik tengah, rumusnya itu 1/2 kali batas atas ditambah batas bawah. Macam-macam OKIF itu ada dua. Yang pertama ada OKIF positif dan yang kedua adalah OKIF negatif. OKIF positif dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, atau OKIF yang digambarkan dari frekuensi kumulatif yang terkecil sampai terbesar. Sedangkan OKIF negatif itu data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, atau biasa disebut juga OKIF yang digambarkan dari frekuensi kumulatif yang kebesar sampai yang terkecil.